Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fadati Nabila Al-Aziza, mahasiswa dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari materi yang telah disampaikan pada saat PBAK Universitas Kemahasiswaan. Pemateri kedua menyampaikan bahwa seorang mahasiswa harus melakukan transformasi pembelajaran dari pola belajar yang ada di SLTA menuju pola pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Seorang mahasiswa diharuskan berpikir ilmiah karena pada hakikatnya berpikir harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama yang memang notabene kampus kita merupakan Universitas Islam Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Lalu apa yang membedakan universitas kita dengan universitas lainnya? Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau yang lebih sering disapa dengan UIN Maliki adalah universitas yang dalam menjalankan visi dan misinya dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, meneruskan perjalanan Rasulullah SAW. Maka jangan lupa kita harus selalu berpikir ilmiah dengan didasari karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia. Antara manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda. Selain berpikir ilmiah, kita juga harus berpikir positif. Tidak hanya pemikiran kita yang harus positif, tetapi perilaku kita juga harus menunjukkan perilaku yang positif. Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa yang berkarakter ulul albab, kita harus menjaga penampilan kita dengan berpenampilan yang sopan dan tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya, dari materi ketiga yang telah disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan menyampaikan bahwa pemimpin yang besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata saja, tetapi pemimpin adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakan. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab tertulis dari seorang pemimpin. Pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tetapi seorang pemimpin sejati adalah orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Jadi, temukan jati diri kita dari sekarang agar kedepannya kita bisa menjadi seseorang yang sukses. Seorang pemimpin juga bukan orang yang mencari kesalahan orang lain, tetapi seorang pemimpin mampu menuntun bawahannya untuk berbuat baik dan positif. Dan yang terakhir, seorang pemimpin adalah orang yang mampu membesarkan alma mater dengan prestasi-prestasinya. Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional dengan mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan teknologi seni yang relevan serta budaya saing yang tinggi. Di universitas ini, mahasiswanya diwajibkan untuk mengikuti ma'had selama setahun yang mana nantinya mahasiswanya akan dibekali dengan ilmu agama. Di dalam 1 tahun itu, kita akan mengikuti berbagai kegiatan taklim, diantaranya taklim afkar, yang di dalamnya mempelajari tentang kitab dan seputar ilmu fikih. Selanjutnya ada taklim Al-Quran, yang di dalamnya mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah taklim bahasa, yang dibagi menjadi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Berbicara mengenai taklim, sudah ada 2 karya yang dikeluarkan oleh mahasiswa UIN, yaitu Syarafatul Qorib yang sudah dilengkapi dengan ayat-ayat dan hadis, dan yang kedua adalah Arba'ah. Universitas UIN Maliki juga sedang mengembangkan Kampus 3. Kampus 3 ini adalah tempat belajar para mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang nantinya lulusan dari kampus tersebut selain menjadi calon dokter juga akan menjadi calon dokter yang juga memiliki pemahaman ilmu agama. Dilanjutkan pada hari kedua dengan pemateri pertama yang disampaikan oleh Ketua Dema Universitas, ialah organisasi intrakampus
yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Dema sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Dema Lingkungan Universitas, Dema Lingkungan Fakultas, dan Hima Prodi. Lalu, apa saja fungsi dari Dema? Fungsinya ialah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Lalu, apa sih tugas dari Dema? Tugas dari Dema ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA Universitas. Divisi-divisi dalam Dema dibagi menjadi 6. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang bertugas mengoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN. Yang kedua ialah Kementerian Luar Negeri, yang berfungsi untuk bergerak langkah keluar mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan luar UIN Malang. Yang ketiga ialah Kementerian Sosial, yang bertugas sebagai pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. Yang keempat ialah Kementerian Agama, upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. Yang kelima ialah Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yang bertugas menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. Dan yang terakhir ialah Kementerian Komunitas. Program kerja prioritas yang pertama, Sahabat Desa, yaitu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. Yang kedua ialah Sapa Sekolah, membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang berada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. Dan yang terakhir ialah Sosial Hukum Politik atau Rihla Parlemen, berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Kedua disampaikan oleh SEMA. Beliau menyampaikan, SEMA adalah organisasi UINMA yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi Dema, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke Dema Universitas dan turun ke fakultas. Fungsi dari SEMA ialah yang pertama, advokasi, yaitu kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain, maka dijembatani oleh SEMA kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. Yang kedua ialah legislasi. Yang ketiga, pengawasan, dan yang terakhir, penganggaran. Tugas dari SEMA ialah yang pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. Yang ketiga, ialah memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang keempat, ialah memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maliki. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan Dema Universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Apa saja sih wewenang dari SEMA? Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Dan yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwa. Yang keempat,
mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Dan yang kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMAU. Komisi-komisi yang ada dalam SEMA ialah Komisi A, yang bertugas menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Komisi B, menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Ormawa seluruh UIN Malang, HMJ, DEMA, dan UKM. Komisi C, administrasi dan keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Komisi D, informasi dan komunikasi, bertugas terkait dengan alat publikasi terkait kegiatan. Bapak Hasanuddin Wahid, beliau menyampaikan peta sebaran kasus COVID-19 dalam jumlah kasus dunia, total kasusnya ada 216 juta, yang meninggal dunia ada 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia yang terkonfirmasi ada 4.066.404, kasus yang positif 227.182, yang meninggal dunia 131.372, dan yang sembuh 3.707. Dampak COVID-19 dalam sektor ekonomi. Yang pertama, melemahnya daya beli. PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,08%. Yang kedua, hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat lebih dari 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Economic Center of Reform on Economics atau KORE memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 sampai 7,35%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020, yaitu sebanyak 7,07%. Dalam sektor pendidikan, yang pertama, putus sekolah. Anak harus bekerja, resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Risiko eksternal, peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas PJJ menyebabkan kesenjangan, terutama pada anak dari sosial ekonomi berbeda. Learning loss. Studi menemukan pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada PJJ. Lalu kebijakan di sektor pendidikan ialah yang pertama, bantuan kuota data internet. Yang kedua, bantuan subsidi upah. Yang ketiga, bantuan UKT. Yang keempat, rumah sakit dan pendidikan. Yang kelima, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen.
Lalu solusinya apa? Solusinya ialah kolaborasi heksa-helix, yaitu kolaborasi antara komunitas atau ormas, pebisnis, pemerintah, akademis atau universitas, partai politik, dan media massa. Model kolab ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi menjadi model kolab masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Bapak Basri Zen dengan tema moderasi beragama, beliau menyampaikan belakangan ini pada akhir tahun 90-an sampai 2000-an dan puncaknya ialah sekarang ada fenomena yang sulit dibedakan, yaitu antara berislam dan berarab. Orang sering melihat seseorang yang percaya kepada Allah dilihat dari apa yang dipakai. Jika ada seseorang yang alim tetapi tidak memakai simbol-simbol agama seperti berjenggot, celana cingkrang, bersurban, dan lain-lain, maka ia tidak dianggap sebagai orang alim. Antara berarab dan berislam menjadi sama. Seseorang tidak bisa membedakannya. Sangat tidak profesional mencintai Palestina melebihi cinta negaranya sendiri. Kita boleh memberikan bantuan kepada Palestina dengan bantuan doa saja. Jika akan memberikan bantuan finansial, terlebih dahulukan negara sendiri. Ada kelompok yang mengatakan tidak ada Islam moderat. Islam tidak ada apa-apanya tanpa adanya pemeluk. Tidak ada Islam yang teroris, tidak ada Islam yang radikal. Tetapi adanya Islam yang muslim. Mengapa moderasi relevan dan penting di Indonesia? Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang ramah tanpa perang. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, serta ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik global sangat mudah mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina-Israel dan aliansi politik Arab-Amerika. Peran mahasiswa ialah menjadi agen perubahan dalam memperkuat agenda moderasi kepentingan bangsa dan agama. Sesuai prinsip moderasi dan mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Dan itu tadi ringkasan materi VPAK Universitas dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.